Menjadi trending pemberitaan, oke, soal Pilgub DKI Jakarta masih memang 1 tahun lagi, sekitar Februari 2017. Tapi ada beberapa hal yang disebut kira-kira ini seperti ingin menjegal begitu untuk calon independen. Nah, ini ada satu lagi, karena ini saat ini KPU berencana menetapkan syarat baru yang melaju melalui jalur independen, yaitu kandidat calon perseorangan harus menyertakan materai dalam menghimpun pernyataan dukungan secara perseorangan ataupun kolektif. Jadi, bagi Anda-Anda yang sudah mengumpulkan KTP, nah kemarin itu kan kita tidak pakai materai begitu kan ketika mengumpulkan KTP dan formulir. Dan sekarang ini ada wacana untuk menambahkan materai begitu. Nah, kemudian menurut undang-undang pembubuhan materai hanya diperuntukkan bagi formulir pasangan calon yang akan mendaftar. Dan penambahan syarat ini pun akhirnya dinilai menambah beban calon perseorangan yang akan maju dalam pilkada mendatang. Coba kita dengarkan, ini dari KPU dan juga dari Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama yang merupakan maju dari calon independen. Mereka, tanggapan mereka terkait dengan rencana aturan ini, silakan. Materai itu hanya diperlukan bagi pasangan calon untuk memastikan atau untuk membuktikan dan menyatakan dan membuktikan bahwa kami punya dukungan sebanyak ini dan inilah yang mendukung kami. Aduh, aku sih masa bodoh lah, KPU mau bikin apapun, pokoknya selama peraturannya. Kalau semua pendukung materai, kalau 1.000.000, 6 miliar loh. Dari mana kita mau gilingnya? Yang udah terkumpul berapa, saya kumpulin. Terus kalau dia bilang saya tidak boleh ikut, gara-gara nggak ada materai, ya sudah nggak usah ikut. Kan mereka semua maunya saya nggak jadi gubernur kan? Haruskah para pendukung menggunakan materai? Sudah bergabung bersama kami Ketua KPU DKI Jakarta, Bapak Sumarno. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak Sumarno. Jadi betul, apakah kita tuh harus yang mendukung misalnya, pendukung calon independen, harus membubuhkan materai dalam setiap formulir untuk pernyataan dukungannya? Ya, jadi memang ini salah paham di masyarakat ya. Sebenarnya itu adalah wacana yang baru diusulkan oleh KPU di dalam draft perubahan peraturan KPU nomor 9 tahun 2015 ya, dan baru diuji publikan ya. Memang di dalam pasal 14 itu ada 7 ayat, kemudian ditambahkan ayat yang ke-8 yang bunyinya kira-kira dalam menyerahkan dukungan bakal calon perseorangan itu bisa menghimpun dukungan secara kolektif atau perseorangan dengan dibubuhi materai dengan ketentuan gitu. Pertama, materai dibubuhkan pada dokumen perorangan dalam hal menghimpun surat dukungan itu dilakukan secara perseorangan. Kemudian B, dalam hal dukungan dikumpulkan secara kolektif per kelurahan, maka materai dibubuhkan dalam dokumen kolektif per kelurahan. Gitu. Atas dasarnya apa ada tambahan ayat 8 ini? Ini sebenarnya semula sebenarnya sudah ada, Mbak, aturan tentang pemberian materi. Materai itu diberikan secara kolektif per kelurahan. Cuma ini kemudian ditambahkan kalau perorangan memberikan dukungan. Kadang-kadang ada seseorang yang ingin memberikan dukungan tetapi dia tidak bisa untuk memberikan dukungan dalam bentuk kolektif. Karena dukungan itu disusun per kelurahan. Perkelurahan. Jadi dalam satu kelurahan itu bisa berisi puluhan atau ratusan dukungan, dan kemudian nanti di akhir dari lembar terakhir itu ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan, calon gubernur dan calon wakil gubernurnya di atas materai. Jadi materai yang aslinya itu hanya 1 per kelurahan begitu. Kalau misalnya pengumpulan surat dukungannya itu secara sporadis begitu Pak, jadi tidak melalui kelurahan begitu seperti justru yang terjadi itulah saat ini. Sebenarnya kemudian diberikan jalan keluar oleh KPU. Ada pengumpulan dukungan secara sporadis ya. Kadang ketemu di mall, kadang ketemu di tempat-tempat tertentu gitu. Kalau kemudian dia harus mengisi secara kolektif kan agak sulit gitu. Karena itu kemudian diberi jalan keluar, ya sudah kalau gitu perorangan bisa memberikan dukungan. Tetapi asal untuk membuktikan bahwa dukungannya itu memang benar-benar otentik gitu dan memiliki konsekuensi hukum, maka diberikan materai. Itu baru diwacanakan. Tetapi kemarin ketika setelah uji publik kan kemudian banyak tanggapan dari masyarakat. Mahal sekali loh kalau begitu Pak. Betul. Tetapi kemudian akhirnya KPU memutuskan itu dibatalkan. Sehingga kembali kepada aturan yang lama. Sebenarnya dari situ sebenarnya polemik sudah selesai sebenarnya. Karena sudah tidak ada lagi akan
dukungan perorangan itu yang kemudian harus memberikan materai, sudah tidak ada lagi. Jadi saat ini yang berlaku adalah untuk pemberian materai untuk supaya lebih diklirkan lagi nih ke masyarakat. Jadi sekarang yang berlaku adalah seperti aturan yang lama, yakni materai dibubuhkan pada lembaran dukungan yang bersifat kolektif per kelurahan. Taruhlah misalnya DKI Jakarta, kita ada 267 kelurahan. Kalau misalnya dukungan perorangan itu tersebar di 267 kelurahan, maka materinya ya tinggal 6.000 kali 267. Dan bukan miliaran, ketemunya kan cuma jutaan. Saya kira itu tidak akan menyulitkan bagi calon begitu. Oke, tapi kalau sekarang kondisinya tidak dikumpulkan secara kelurahan, jadi apa yang akan diterapkan? Kalau misalnya ada seseorang yang memberikan dukungan tidak dalam bentuk kolektif, nanti mudah saja. Di dalam pasal 14 ayat 3 itu diatur, nanti tim pasangan calon tinggal memindahkan saja ke dalam form yang namanya form B1 KWK perseorangan. Tinggal dipindahkan dalam bentuk dukungan kolektif. Misalnya namanya dipindahkan, nomor induk kependudukannya dipindahkan, alamat dan sebagainya. Nah, tanda tangannya kan nggak mungkin dipindahkan. Karena itu yang dukungan yang sudah dinyatakan oleh seseorang tadi tinggal dilampirkan saja dalam form yang bersifat kolektif. Jadi hanya diperlukan satu materai, begitu? Satu materai saja. Satu materai dari setiap calon pasangan, begitu ya Pak? Per kelurahan. Tetap per kelurahan. Per kelurahan. Tapi kalau misalnya itu kondisinya sini sporadis begitu Pak, ini ngumpulinnya nggak per kelurahan, saya bisa aja ngumpulin teman-teman kantor, tapi kita semuanya beda-beda kelurahan begitu. Nanti tim bertugas mengumpulkan, mengklasifikasi per kelurahan. Kenapa per kelurahan Mbak? Karena nanti kan dukungannya harus diverifikasi oleh KPU. Jadi nanti ada dua jenis verifikasi, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Nah, ketika verifikasi faktual itu, petugas KPU akan mendatangi satu persatu. Nah, untuk memudahkan, petugas kan datang di kelurahan. Misalnya datang ke kelurahan Gambir atau kelurahan mana begitu, kan petugasnya diambil dari PPS, ya panitia pemungutan suara, petugas KPU di kelurahan yang bersangkutan. Jadi di tiap-tiap kelurahan. Karena itu kemudian dukungan harus disusun per kelurahan, begitu. Jadi boleh saja dia tidak dalam bentuk kolektif, sporadis itu. Nanti tim yang akan memilah-milah. Iya, tim dari pasangan calon. Misalnya kalau Pak Ahok kan udah punya teman Ahok. Nah, teman Ahok yang akan memasukkan per kelurahan. Begitu. Oke, nah jadi dia tetap aja perlu 261 tadi kelurahan 67. Kan ya? 67. Kalau di dukungan tersebar 267. Ketentuannya dukungan itu tersebar lebih dari 50% wilayah provinsi. Jadi kalau DKI Jakarta kan kita punya 6 wilayah. Jadi minimal tersebar di 4 wilayah. Gitu. Jadi 4 wilayah itu bisa saja di seluruh kelurahan dipenuhi atau bisa saja sebagian. Jadi tidak harus di 267 itu. Oke, jadi intinya kalau misalnya dia udah mengumpulkan semuanya kemudian dipilah-pilah dan sudah dapat 50% begitu dari jumlah, lebih dari 50% dari sebarannya begitu. Itu baru valid begitu ya, Pak ya. Betul. Ini kalau yang aturan ini memang sudah ada di undang-undang sebelumnya. Sudah lama, Mbak. Sudah ini ada. Sudah digunakan untuk Pilkada serentak 2015. Jadi sebenarnya ini sudah lama. Jadi kalau sekarang meributkan soal materai itu, sungguhnya yang lama juga ada, menggunakan materianya saja kolektif. Nah, ini yang diramaikan kan perorangan, bahkan kemudian diasumsikan tiap-tiap orang, DKI kan dukungan minimal 532.213. Tiap orang harus diberikan materai 6.000, dikalikan 532.000 tadi, kira-kira 3,1 miliar begitu kalau materinya 6.000 misalnya. Bukan seperti itu. Jadi diberikan dukungan per kelurahan, di klaster tiap-tiap kelurahan. Ini tiba-tiba muncul soal tadinya wacananya yang tadinya akan diuji publik lah soal untuk materi materai perseorangan. Kemudian juga sebelumnya ada penambahan lagi untuk jumlah pendukungannya. Betul. Kemudian juga harus menyerahkan nama calon wakil gubernurnya. Ini kok kayaknya upayanya banyak sekali Pak untuk sepertinya tantangan untuk calon independen nih akhirnya bisa melaju gitu, dikasih tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada ini, harus ini gitu. Memang ini dibuatnya? Sebenarnya nggak ada upaya kok tiba-tiba muncul begini, tiba-tiba muncul begitu gitu untuk memperberat atau kemudian menjegal calon tertentu, itu tidak ada. Justru seperti tadi saya sampaikan bahwa opsi yang diberikan KPU ada dukungan perorangan tadi itu justru untuk mempermudah ketika ada dukungan-dukungan yang bersifat sporadis yang mereka tidak bisa mengisi formulir yang bersifat kolektif itu. Maka kemudian KPU memberikan satu solusi, kalau begitu ada dukungan perorangan, cuma agar ini tidak
tidak dimanipulasi, perlu ada kekuatan hukum di atas materi ditandatangani. Oke, Begitu jadi- maksudnya sebenarnya mempermudah, bukan Oke. malah mempersulit. Jadi clear, orang-orang yang sudah memberikan dukungan tidak perlu kasih materai, Nggak begitu perlu, ya. tidak Baik, perlu. Mas Sumarno, terima Tidak kasih perlu. banyak sudah bergabung Oke, bersama ya, kami. makasih. Mas Sumarno, kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi